Jadi gue sebagai temannya Agus langsung gue chat dia ya. Nih si Agus ya, gue reply story-nya karena kemarin dia buat status. Gue bilang kayak gini, Agus masih mau uang donasi nggak? Ya jadi uang donasi itu udah ditransfer ke yayasannya Mbak Novi. Ingat ya, 1, berapa gitu, pokoknya 1, sekian miliar. Terus dia jawab, agak lain kau Joseph, kata dia gitu kan. Terus ku balas dong, loh yang 1,5 M sumbangan masyarakat. Saya permalukan, ya. Catat ya, kalian kalau lawyer hati-hati ya, saya bilang. Justru Alvin tertarik karena membantu jadi terkenal kalian gitu. Ini sok banget. Siapa lawyer yang ngomong situ? Sini saya temuin sama saya. Jangan sembarang ngomong aja itu. Gak penting, ya kan? Alvin aja sebelum meninggal aja masih marah terus nelpon sama saya, menyatakan kami sudah sepakat. Ada teleponnya. Semua aja pembicaraan Alvin ini untuk idealis kasus ini ada rekaman sama saya. Biar kalian malu tuh. Menghormati Alvin tapi mempermalukan Alvin. Oke? Tapi sebelumnya dari Bang Alvin ini sempat titip ke Abang nggak sih ini terkait perkara ini? Pasti. Saya kan sebarkan. Makanya saya bilang salah satu dampak dia meninggal itu adalah karena dia melihat kondisi begini. Dia drop, dia makin emosi. Makanya dia kan nggak boleh emosi. Karena habis cuci darah. Karena dia ginjal. Infeksi di bagian tubuh. Oke, Abang benar. Saya nggak menyebut bahwa dia mati gara-gara si A atau B, tapi gara-gara melihat podcast. Saya nggak sebut nama podcastnya apa isi podcastnya. Oke. Abang tadi juga menanggapi dari statementnya Bang Densu bilang katanya jangan membawa orang yang sudah mati dalam perkara ini, apalagi menyangkut pautkan bahwa beliau dari awalnya mereka sudah mendoakan supaya Alvin mati. Ada oknum yayasan itu mendoakan Bang Alvin, mereka marah. Mereka ngejek-ngejek, mereka menghina Alvin kan marah gara-gara. Ya, justru jangan bikin gara-gara ada orang mati tiba jangan bawa orang mati. Sopan dong. Ini ada korban nih, makanya jangan berulah. Oke? Ulangi. Mungkin ada pesan Bang untuk dari untuk Bang Densu sendiri? Bang? Ya, lihat aja. Apa yang kalian tanam itu kalian petik. Nggak usah. Kalau berani ya, kan lu kan rekam-rekam podcast kita, datangin rumah kita, ya berani aja, jangan cemen gitu. Baru aja pembicaraan itu kan tidak ada yang asusila. Kita lihat aja siapa yang mengedarkan. Nggak usah, ya kan? Kalau bilang tidak benar, kan sudah diakui bahwa dia itu hanya memancing-mancing. Berarti kan tak salah kan? Kecuali benar kan? Ya selesai. Kenapa harus dipersoalkan? Nah, kita juga buat laporan bahwa orang ini telah menyebarkan itu. Tapi yang jelas mereka ini sudah saling menjelekkan tapi tidak saling percaya. Bingung saya gitu. Takut percaya sama para tabas, silakan. Karena memang air dan minyak tidak pernah bersatu. Pasti berbeda masanya. Oke? Kasih. Silakan yang lu diperiksa. Agus buat aja laporannya pasal berapa segala macam. Kita mau kalian nunggu Agus Bang? Aku pengen gua Agus dulu ya. Aku udah masuk. Oh, udah masuk. Iya, digabungkan di sini. Kan donasi. Oh, donasi itu kan kalau kita kasih harus ikhlas. Ya kalau saya nggak ikhlas, lu mau apa perasaan gua? Saya yang donasi, kamu nggak donasi kok ngomong-ngomong ikhlas. Bisa loh donatur ngomong kayak begitu. Nggak usah ngajarin saya lah tentang ikhlas. Siapa kamu? Uang-uang saya yang cari. Boleh loh donatur bicara kayak begitu. Saya termasuk donatur loh dalam hal ini. Kalau ditanya, Mas Den, ikhlas nggak Mas? Uangnya yang harusnya dikasih buat pengobatan dipakai buat yang lain? Enggak. Saya langsung jawab, enggak, saya nggak ikhlas. Kenapa? Karena dari awal yang saya tahu kamu minta buat itu. Ibarat saya orang tua, anak saya minta, Pak, minta dong uang buat apa nak? Aku mau beli bakso. Oke, saya kasih uang buat dia beli bakso. Tiba-tiba dia pergi beli sesuatu yang lain yang saya tidak tahu. Anggaplah sesuatu itu tidak bermasalah. Tapi saya akan bertanya, kenapa kamu bohong? Itu poinnya, kenapa kamu bohong? Karena yang kita mau berikan di sini bukan masalah ini bermanfaat, yang dia beli tidak bermanfaat, bukan itu. Nilai kejujuran daripada rakyat kita, itu yang harus kita jaga. Karena itulah simbol value daripada nilai tertinggi di dalam sisi kemanusiaan. Kejujurannya mana? Kan itu yang kita mau uji gitu loh. Supaya kita tetap menjaga nilai-nilai value yang kita bawa sebagai manusia. Karena itu yang kita junjung tinggi. Sejauh itu jawabannya. Janji-janji manis terus.
Saking kan manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Oh, berarti Agus berarti tapi untuk kecewa banget sama pihak sana atau gimana nih, Gus? Ya, kalau kecewa sih pasti dong. Tapi Kak Agus sendiri mungkin untuk menutupi sekarang ini nih, untuk menutupi biaya berobat mungkin seperti apa, Kak Ya, Agus? dia kan berharap dari orang lain supaya dana itu bisa dikelola sama mereka, gitu kan. Pinter-pinter sih mereka. Pinter main dramanya, pinter ngelamang-lamain. Udahlah bilang nggak usah banyak-banyak drama lagi lah, udah capek. Itu, dia suka minta-minta. Harus kerja, iya, mantap. Kalau jangan punya sifat minta. Tidak baik itu sifat. Itu dengar. Sama sifat begitu kau dipandang enteng orang. Kau harus punya harga diri sebagai laki-laki. Ya, bekerja keras dengan keringat supaya kau bangga, keluarga bangga, istri, pacar semua Mantap, bangga. itu orang tua lagi, apalagi orang tua. Baru laki-laki, bukan Mantap. suka minta-minta uang. Mantap, nah Minta itu. uang donasi. Sidang emang udah jelas laporannya diterima Polda, justru pihak Agus minta damai. Ada info baru nih soal ini. Jadi beberapa hari lalu, kalau nggak salah 2 hari lalu deh, 2 hari atau kemarin ya, di RD Lau, di TikToknya si law firm yang lagi drama sama Agus ini, yang ada Bang Farhadnya. Di situ tuh ada video, tapi sekarang videonya udah dihapus. Gue sempet stitch, cuma nggak semua, jadi cuma depannya doang, tapi videonya dihapus. Jadi intinya pas udah di ending tuh Bang Farhad itu ditanyain kayak, terus laporannya jadinya gimana Bang? Terus kata Bang Farhad, laporan tuh sebenarnya udah ini, tapi kayak ya hukum di Indonesia jadi harus somasi dulu. Jadi kesimpulannya belum ada laporan. Laporan udah, maksudnya dia sudah mau melaporkan, tapi belum jadi laporan, belum jadi tuh ada nomor surat, nomor LP-nya itu belum ada. Kenapa gue bisa bilang belum ada? Karena dia masih mau somasi. Somasi itu kan sebelum ada laporan. Kalau udah laporan tuh udah nggak ada somasi-somasian lagi. Kalau abis laporan itu adanya penyidikan, dakwaan, sidang lelah gitu ke depannya. Kalau abis itu masih somasi lagi, berarti LP-nya belum masuk. Lagian abang masa prosedur kayak gitu aja kagak paham sih. Tapi ditarik mundur ke belakang lagi nih. Jadi ingat waktu abang sempat bukan preskon juga sih bahasanya, diwawancarain wartawan lah di depan kantor polisi itu, abis katanya bikin laporan, aku bikin surat. Kan abang di situ ada nggak sih videonya? Aduh, tolong dong yang ada. Jadi si Bang Farhad ini megang kertas kan, tapi kayak dilipat gitu, kertas HVS tapi dilipat 2. Terus beliau bilang kalau misalnya kita udah bikin laporan sambil gini-gini. Terus disuruh tunjukin kan laporannya sama wartawan kalau nggak salah. Coba Bang boleh lihat gini-gini. Terus Bang Farhad bilang kayak, udah nggak usah, nanti kalian goreng atau apa gitu. Pertanyaan saya, kalau LP belum ada berarti itu surat apa? Maaf punten gitu. Cuma kalau kata saya jangan blunder lagi sih Bang, kasihan Bang, karir abang tuh udah naik kemarin. Kalau kata saya, abang kalau seandainya mau gabung sama law firm, ini tidak mau menjelekan siapa-siapa ya, saya cuma ya kita bahan belajar gitu. Saya juga tidak cemerlang itu otaknya gitu. Maksudnya saya cuma mau bilang kita sama-sama belajar Bang, kayak jangan terlalu gegabah dalam sebuah tindakan, mengambil sebuah tindakan jangan gegabah. Terus kita juga harus tahu nih partner-partner kerja kita bentukannya kayak mana. Jangan kita jadi tameng, terus nama kita jatuh padahal yang mengumpulkan data orang lain gitu. Jadi kalau misalnya abang dapat data, dapat info atau apa, dicari tahu dulu sendiri gitu, di riset sendiri, jangan ditelan mentah-mentah kan, mental kan akhirnya. Ya udah cukup sekian, terima kasih abang. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, kita belajar sama-sama. Novi Pratiwi, hati-hati nih ku sampaikan ke kau. Kamu sekarang dikelilingi oleh penjebak-penjebakmu. Aku yakin ya 100% kau lagi dijebak ini. Masalah yang pertama, masalah rekaman. Yang ngerekam siapa, aku tanya sama kau. Yang ngerekam kan mereka berdua. Sekarang rekamannya kesebar, ujungnya apa? Kamu yang dituduh kan? Secara di otakku tuh gak masuk. Ya, yang ngerekam siapa? Ya, yang dituduh nyebarin kamu, gak masuk sayang. Ya tim-tim mereka aja yang nyebarin. Buat Gary, ya, gak ada Novi Pratiwi menahan-menahan duit itu, ya. Kau jangan ngarang, ya Gary. Dibayar berapa sih kau sampai mengkhianatin si Novi Pratiwi? Kau fitnah katanya Novi nahan duit, gak ada, ya. Di situ jelas-jelas kau terucap bahwasanya kau salah menafsirkan dan menyampaikan ke Densu, ya.
Udah Tenovi ya, intinya kau di sini ini ya diperalat, dijadikan sebagai bahan untuk mereka viral ya. Pinter-pinter sekarang.